Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gemuruh di langit bertahan untuk waktu yang sangat lama. Riak-riak yang seperti ombak besar dan binatang buas yang liar, itu mulai berangsur-angsur menghilang setelah waktu yang lama. Tetapi pendiri Azure Dragon sangat berhati-hati. Dia membiarkan formasi spiritual berwarna ungunya untuk tetap tertutup, dan menggunakannya untuk bertahan melawan riak liar yang ada di langit. Dia sangat takut bahwa riak akan turun, dan membahayakan orang-orang di tempat kejadian. Hanya sampai riak-riak yang mengerikan itu benar-benar menghilang, lalu menjadi kabut putih dan asap tebal, barulah kemudian dia menyingkirkan formasi spiritualnya. Saat itu semua orang menatap tajam ke langit, dan mata mereka penuh dengan kegembiraan serta harapan. Dan sementara diawasi oleh tatapan yang penuh dengan harapan, dan akhirnya dari dalam kabut yang mulai menipis, mereka akhirnya menemukan Chu Feng dan Zhang Tianyi. Ini, situasi macam apa ini? Mereka, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Mungkinkah mereka imbang, ucap orang-orang. Namun sayangnya, ketika tubuh mereka benar-benar muncul, semua orang tercengang dengan pemandangan yang ada di langit. Segera setelah itu, di wajah orang-orang banyak, ekspresi kebingungan dan keheranan pun mulai muncul. Karena di langit, Chu Feng dan Zhang Tianyi sudah menyingkirkan skill rahasianya masing-masing. Dan keduanya sudah kembali ke penampilan normal mereka. Namun demikian pula dengan pakaian mereka yang lengkap, dan tidak ada sedikit pun kerusakan. Jadi, itulah sebabnya orang-orang merasa begitu bingung. Karena jika melihat keadaan mereka berdua jelas-jelas telah menghentikan perdebatannya. Namun berdasarkan penampilan luar mereka, tidak mungkin untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Junior Chu Feng, terima kasih atas niat baikmu. Aku sudah kalah, jadi aku mengaku kalah. Barusan saja jika kamu tidak menahan diri, mungkin sekarang, aku akan sangat terluka. Tiba-tiba saja Zhang Tianyi berbicara. Dia tersenyum tipis dan samar di wajahnya, dan itu adalah senyum terima kasih. Zhang Senior, kamu, desak Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng awalnya ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi setelah melihat ekspresi Zhang Tianyi, Chu Feng juga mengerti niatnya, sehingga dia tidak lagi mendesaknya. Barusan saja mereka berdua menggunakan metode mereka yang kuat, untuk menjalani pertandingan terakhir. Namun pada akhirnya, Zhang Tianyi masih kalah dari Chu Feng. Teknik misterius terlarang seperti api berwarna biru yang mengelilingi tubuhnya, itu telah kalah dari 3 keterampilan rahasia Chu Feng. Tapi di saat semuanya tergantung seutas benang, Chu Feng masih bisa menahan diri. Adapun mengapa Chu Feng menahan diri, Zhang Tianyi bisa mengerti dengan jelas. Itu memang disengaja. Chu Feng sengaja memberi Zhang Tianyi ruang untuk tetap berdiri di atas panggung. Chu Feng ingin mengakhiri perdebatan dengan hasil imbang. Zhang Tianyi sangat berterima kasih atas tindakan Chu Feng, karena dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Karena kalau tidak, dengan sifat dan karakter Chu Feng, dia pasti tidak akan melakukan itu. Tapi karena semakin seperti itu, maka dia semakin harus memberi keadilan kepada Chu Feng. Jadi, dia mengarahkan pandangannya ke kerumunan di bawah, dan dengan senyum tipis di wajahnya dia dengan keras berkata, "Untuk pertandingan ini, aku, Zhang Tianyi, telah kalah dari Chu Feng. Dan aku telah kehilangan dengan sangat meyakinkan. Junior Chu Feng memang lebih unggul dari aku, dan dia berada di atasku," ucap Zhang Tianyi. "Apa, Zhang Tianyi yang kalah?" seru orang-orang dengan terkejut. Mendengar kata-kata itu, pada awalnya banyak orang yang masih merasa tidak percaya. Tetapi setelah melihat ekspresi Zhang Tianyi dan Chu Feng yang lega, dan dari situlah mereka baru bisa percaya. Mereka sudah bisa mengatakan bahwa Zhang Tianyi telah kalah, dan memang benar dia kalah dengan sangat meyakinkan. Menghadapi hasil itu, ini memang menjadi harapan beberapa orang. Sedangkan yang lainnya, mereka merasa kaget tanpa henti.
Tapi tidak peduli apa, mereka memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan Chu Feng. Bersamaan dengan berakhirnya perdebatan Chu Feng dan Zhang Tianyi, upacara pembukaan Sekte Azure Dragon juga secara resmi dimulai. Namun dalam upacara ini, apa yang membuat semua orang memiliki kesan terdalam mereka adalah, itu tentang perdebatan antara Zhang Tianyi dan Chu Feng. Perdebatan itu menyebabkan hampir semua orang di sana merasa terkejut. Selain itu, hal ini juga membuat mereka sangat ingat bahwa, Chu Feng adalah orang terkuat di generasi muda dari benua 9 provinsi. Dan bahkan tidak ada yang berani meragukan hal itu lagi. Setelah upacara pembukaan, Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang bersiap-siap untuk menuju wilayah Laut Timur. Karena setelah menghitung waktu, hanya ada 3 bulan pada hari di mana Akademi Forseas menerima murid. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya saat ini berada di ranah surga, dan kecepatan laju mereka sangat cepat, namun mereka masih harus pergi dengan lebih cepat lagi. Karena kalau tidak, jika tanggal pendaftarannya terlewatkan, maka mereka harus menunggu 1 tahun lagi. Dan untuk saat ini, semuanya sudah disiapkan. Di dalam plaza di Sekte Azure Dragon, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Mereka datang hanya untuk mengantar kepergian Chu Feng dan yang lainnya. Dan di tengah-tengah istana, sebuah kereta perak putih besar ditempatkan di sana. Kereta itu sangat menarik, dan hampir menjadi fokus semua orang saat ini. Saudaraku Wuxiang, jika keretamu sebesar ini, itu pasti ada penurunan kecepatan. Bisakah kereta seperti ini tiba di Akademi Forseas dalam waktu 3 bulan? Karena dari apa yang aku lihat, lebih baik mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bergegas. Seharusnya kita akan lebih cepat seperti itu daripada naik kereta ini. Melihat kereta di depan matanya, Zhang Tianyi segera bergumam. Karena kereta di depan matanya itu sangatlah besar, dan juga sangatlah mewah. Dan daripada mengatakan itu adalah kereta, mengapa tidak mengatakan itu adalah istana skala kecil yang bergerak? Tetapi jika ada manfaatnya, itu tidak akan merugikan. Meskipun kereta seperti itu memang sangat nyaman ketika digunakan untuk bepergian, maka akan sulit untuk menghindari penurunan kecepatan. Jadi karena itulah, dia takut tidak ada cukup waktu. Saudara Tianyi, kamu jangan khawatir. Kereta aku ini adalah elit armamen paling berharga di dinasti Jiang aku, dan tidak ada yang lebih kuat. Alasan mengapa itu sangat berharga, itu bukan karena seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Akan tetapi, itu karena ia memiliki kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak bisa didiskusikan secara merata dengan keahlian rahasia yang diserap Brother Chu Feng, misalnya seperti teknik dashing Azure Dragon. Tetapi dengan kekuatan kita, jika kita bergantian menyalurkan kekuatan ke dalamnya, maka dalam waktu 3 bulan, kita pasti akan tiba di wilayah Laut Timur. Kata Jiang Wuxiang dari samping. Oh, jadi seperti itu ya, balas Zhang Tianyi. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi dengan lega mengangguk. Dia juga tahu memang ada berbagai jenis elit armamen, dan juga memang ada beberapa elit armamen yang memiliki efek yang sangat kecil, itu ketika digunakan dalam pertempuran. Akan tetapi, itu memiliki efek dukungan yang sangat kuat. Betul sekali. Saudara Tianyi, di mana saudara Chu Feng? Mengapa dia belum datang juga? Jiang Wuxiang dengan ingin tahu bertanya, karena semuanya sudah dipersiapkan sekarang. Mereka hanya kekurangan Chu Feng saja, dan ketika dia datang, mereka bisa menuju wilayah Laut Timur. Dia masih memiliki beberapa orang yang tidak bisa dia lepaskan. Balas Zhang Tianyi sambil menghela nafas tanpa daya. Pada saat yang sama, Chu Yue, Chu Guyu, Li Zhangqing, pendiri Azure Dragon, dan beberapa orang yang dekat dengan Chu Feng, mereka semua juga tidak bisa menahan nafas panjang. Kurang lebihnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah mereka. Karena mereka tahu, bahwa di benua 9 provinsi, memang ada 2 orang yang dikhawatirkan oleh Chu Feng, dan Chu Feng tidak bisa melepaskannya. Meskipun saat ini makam kaisar telah berubah, dan makam kaisar di pegunungan Azure Dragon juga sudah ditutup.
Karena makam 1000 tulang diciptakan oleh Azure Dragon Founder, dan secara alami tempat itu masihlah ada. Tempat itu juga tidak terhubung ke dalam makam Kaisar. Dan di dalam makam 1000 tulang, formasi spiritual yang menyegel Surou dan Sumei juga masih mengalir. Mereka berdua dengan damai berbaring di dalam. Wajah mereka tampak kemerahan, dan mereka juga penuh semangat. Dan bahkan aura mereka mencapai tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Tapi sayangnya, dari awal hingga selesai, mereka sudah tidur nyenyak dan tidak bisa bangun kembali. Little Row, Little Mei, tidurlah yang nyenyak. Aku benar-benar akan merasa bahagia kepada kalian berdua, itu ketika aku bisa melihat kekuatanmu menjadi lebih kuat, karena kamu telah menerima makanan dari mutiara misterius itu. Aku benar-benar ingin mengawasi kalian berdua seperti ini setiap hari, tapi sayangnya aku tidak bisa. Saat ini aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ini berhubungan dengan kehidupan Ziling, dan juga berkaitan dengan leluhur aku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain pergi, ucap Chu Feng. Chu Feng duduk di depan formasi spiritual, dan ketika dia melihat Surou dan Sumei di dalamnya, dia samar-samar tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi dengan keengganan. Little Row, Little Mei, lihatlah. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk kalian berdua, ucap Chu Feng. Chu Feng mengeluarkan 2 rok panjang dari kantong penyimpanannya. Satu berwarna hijau muda, dan itu disulam dari daun willow. Sedangkan yang lain, rok itu juga berwarna merah muda dengan bunga persik. Itu bukanlah 2 rok sederhana. Keduanya dikelilingi oleh sinar hijau redup, dan merah muda di masing-masing roknya. Selain itu, tekanan yang besar tersembunyi di dalam kedua rok itu. Itu karena, kedua rok itu adalah persenjataan elit armamen. Chu Feng mendapatkan keduanya dari dinasti Ji. Setelah kembali dari dinasti Ji, Chu Feng memberikan banyak harta kepada Chu Yue, dan juga anggota keluarga lainnya. Namun untuk 2 rok yang indah itu, dia meninggalkannya untuk Surou dan Sumei. Ini disiapkan khusus untukmu. Aku merasa bahwa yang berwarna hijau akan lebih cocok untuk Little Row, karena itu dapat menekankan sikap dewasa kamu. Sedangkan yang berwarna merah muda, itu akan lebih cocok untuk Little Mei, karena dapat menekankan keaktifan kamu. Aku percaya jika kalian berdua memakai rok ini, kalian berdua pasti akan sangat cantik. Karena kalian berdua selalu tampil cantik tidak peduli apa yang kamu kenakan. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa diri kalian berdua setelah mengenakannya, ucap Chu Feng. Berbicara pada titik itu, suara Chu Feng menjadi sedikit tersedak, dan bahkan matanya mulai memerah. Telah dikatakan bahwa satu-satunya alasan mengapa anak laki-laki memiliki air mata, tetapi tidak mudah untuk menangis adalah, itu karena hati mereka belum terluka. Menghadapi 2 kekasihnya yang hampir kehilangan nyawanya karena dirinya sendiri, yang saat ini telah tidur selama 2 tahun penuh, dan tidak diketahui berapa lama lagi mereka akan tidur, maka rasa bersalah di dalam hati Chu Feng pun terus menyiksanya. Rasa sakit seperti itu sangatlah menusuk baginya. Tunggulah aku pasti akan kembali. Pada saat aku kembali dan kamu belum bangun juga, maka aku akan membawa kamu pergi dari sini, ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan wajah penuh keengganan. Dia tidak menangis, karena dia tidak ingin menangis di depan kekasihnya sendiri. Dia harus tetap kuat dan tegar. Hanya dengan menjadi kuatlah, dia dapat menanggung lebih banyak lagi. Karena dia ditakdirkan memiliki banyak beban. Jadi, setelah memotret sekilas emosi yang mendalam, serta keengganan pada 2 wanita cantik Surou dan Sumei, barulah dia berdiri, lalu berbalik, dan bersiap untuk pergi. Mendengus. Tapi di saat Chu Feng berjalan beberapa langkah, cahaya menyilaukan tiba-tiba datang dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Chu Feng tidak bisa untuk tidak berubah, karena dia dengan heran menemukan bahwa dalam formasi spiritual yang awalnya stabil dan berliku, kini 2 lapisan kekuatan yang mengerikan itu benar-benar melonjak saat ini. Satu lapisan adalah nyala api yang ganas, dan yang lain adalah es yang kejam. Keduanya menjalin bersama, lalu membentuk tubuh energi yang sangat biadab,
dan menghantam ke formasi spiritual berwarna ungu. "Apa yang terjadi?" seru Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Feng pun langsung panik. Karena pikiran pertamanya adalah bahwa mutiara es dan api yang sudah stabil, mereka telah kehilangan kendali lagi. Tapi sayangnya, mutiara itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Jadi pada saat itu juga, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah berbalik dan pergi, dan ingin meminta bantuan dari pendiri Azure Dragon. Dan tiba-tiba saja, boom! Tapi saat Chu Feng berbalik, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajahnya bahkan berubah sangat terkejut. Karena kekuatan yang terjalin oleh api dan es itu sudah menghancurkan formasi spiritual, lalu menjulur, dan memenuhi seluruh ruangan. "Sialan," gumam Chu Feng dengan kesal. Menghadapi situasi itu, Chu Feng sudah tidak bisa pergi lagi. Karena dia merasa bahwa, jika mutiara benar-benar kehilangan kendalinya, maka Su Rou dan Su Mei akan menghadapi bencana. Tidak hanya mereka akan menjadi boneka, mereka bahkan akan langsung ditelan oleh mutiara itu. Jadi, dia tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus melakukan sesuatu untuk memperjuangkan seuntai harapan bagi Su Rou dan Su Mei. Mendengus. Namun, di saat Chu Feng ingin menggunakan formasi spiritualnya untuk mencoba menyegel mutiara api dan es itu, api dan es yang merusak itu sebenarnya mulai menyusut kembali. Pada akhirnya, dua jenis kekuatan dari api dan es itu, mereka tidak hanya terpecah, mereka bahkan menjadi dua sosok, dan kedua sosok itu persis seperti Su Rou dan Su Mei. Namun pada saat itu dalam kecantikan Su Rou, itu ada sedikit kedinginan yang sangat kecil. Dan di dalam manisnya Su Mei, itu ada juga jejak dari keganasan. Lalu bagian yang paling pentingnya adalah, bahwa aura mereka saat ini sebenarnya tidak lagi di ranah mendalam, tetapi sudah berada di ranah surga. Keduanya sudah melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Chu Feng. Setelah Su Rou dan Su Mei melihat Chu Feng, di wajah kecantikan mereka yang luar biasa itu, akhirnya mereka berdua mengungkapkan senyuman yang mempesona. Setelah panggilan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, mereka berdua segera melompat, dan pergi ke arah Chu Feng. Lalu pada saat yang sama, mereka melompat ke pelukan Chu Feng, dan memeluk Chu Feng di kiri dan kanannya, bahkan mereka tidak mau melepaskannya. Mereka menggunakan wajah kecil mereka untuk menempel erat ke dada Chu Feng, kemudian mendengar detak jantung yang telah lama ditunggu-tunggu, dan tentu saja itu untuk merasakan kehangatan. "Rou kecil, Mei kecil, kalian berdua baik-baik saja," ucap Chu Feng. Dan melihat dua keindahan dalam pelukannya, Chu Feng benar-benar terkejut, dan merasa bahwa itu sangat tak terbayangkan. Dua kekasih yang ia rindukan siang dan malam selama 2 tahun tetapi belum terbangun, kini sebenarnya mereka terbangun pada waktu itu. Itu menyebabkan Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan sulit untuk percaya. "Chu Feng, ayo pergi. Aku ingin pergi ke wilayah Laut Timur bersamamu. Aku ingin membawa kembali Ziling bersama kamu. Dia adalah milikmu, dan hanya milikmu." Tiba-tiba saja Su Mei mengangkat wajahnya yang kecil dan muda, dan berkata kepada Chu Feng sambil menampilkan keseriusan. "Apa ini, Little Mei, kamu," ucap Chu Feng tanpa daya. Namun kemudian, Chu Feng yang sudah tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendengar kata-kata Su Mei, bahkan Chu Feng menjadi lebih terpana. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa tahu tentang wilayah Laut Timur. Mungkinkah itu karena, "Chu Feng, meskipun aku sudah terlelap dalam waktu yang lama, aku bisa dengan jelas mendengar tawa dan percakapan semua orang. Jadi, aku tahu semua yang terjadi dalam periode waktu ini, dan aku percaya bahwa Little Mei juga sama denganku," ucap Su Rou. Tepat pada saat itu, sepasang mata besar Su Rou berkedip tipis, dan dia mengungkapkan pemahamannya sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menatap adik perempuannya sendiri. "Kakak benar, aku juga sama. Meskipun aku selalu tertidur lelap, aku bisa mendengar percakapan kamu. Jadi, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan,
dan siapa yang kamu temui selama periode waktu kita tertidur nyenyak? Chu Feng, bawa kita ke wilayah Laut Timur. Saat ini, kita bukan lagi gadis-gadis yang selalu menjadi penghambat. Aku sepertinya sudah memahami sepenuhnya kekuatan Flaming Pearl ini. Sejujurnya saja, bahkan aku agak takut dengan kekuatan yang mengalir di tubuhku. Bahkan aku merasa, aku saat ini sama sekali tidak akan menjadi beban bagimu. Aku dapat membantu kamu. Bawa aku bersamamu, dan aku ingin membantumu mengambil kembali Ziling, ucap Su Mei. Su Mei memanyunkan mulut kecilnya, lalu meraih tangan Chu Feng, dan tanpa henti mengguncang-guncang tangannya saat dia bertanya seperti anak yang manja. Mei kecil, kamu ini, bals Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng benar-benar agak bingung, karena kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak hanya Su Rou dan Su Mei terbangunkan, mereka bahkan meraih kekuatan yang kuat dari dua mutiara itu. Chu Feng bahkan bisa merasakan kekuatan kuat mereka pada saat ini. Mengesampingkan kultivasinya, secara murni dalam hal kekuatan pertempuran, kemungkinan besar mereka tidak kalah dengan dirinya sendiri. Chu Feng membayar begitu banyak kerja keras, hingga mengalami begitu banyak kesulitan, dan menyerbu begitu banyak situasi hidup dan mati, itu hanya untuk mendapatkan kultivasi dan metode saat ini. Tapi sedangkan untuk Su Rou dan Su Mei di sisi lain, mereka hanya tidur nyenyak selama 2 tahun, dan mendapatkan kekuatan yang mereka miliki. Meskipun selama periode itu mereka berdua juga menerima penderitaan yang menyakitkan, namun harus dikatakan juga bahwa mereka benar-benar mendapatkan hal-hal baik dari bencana tersebut. Apakah itu sebuah keberuntungan? Dan untuk sekarang ini, itu memang benar-benar sebuah keberuntungan. Sedangkan yang disebut keberuntungan bagi Chu Feng sebelumnya, itu hanyalah kentut bila dibandingkan dengan mereka. Tapi apa yang paling membahagiakan Chu Feng bukanlah itu. Su Rou dan Su Mei dalam 2 tahun ini, sebenarnya mereka tetap terjaga dari awal hingga selesai, dan bahkan dapat mendengarkan kata-kata yang orang lain ucapkan. Tidak hanya mereka tahu tentang masalah Ziling, bahkan mereka tidak memiliki sedikit pun kecemburuan atau egoisme. Mereka benar-benar naik, dan meminta untuk pergi bersama Chu Feng untuk mengambil Ziling kembali. Itu benar-benar membuat Chu Feng merasa sangat bahagia. Chu Feng, Ziling adalah wanita yang baik. Meskipun kami tidak dapat melihatnya, Little Mei dan aku telah mendengar percakapan di antara kalian berdua. Dia juga mengkhawatirkan kami, dan aku yakin itu karena kamu. Kami juga prihatin tentang dirinya, dan itu juga karena kamu. Kami berdua sama dengan Lady Ziling. Selama kamu bisa bahagia, kami bersedia melakukan apa saja untukmu. Maka dari itu, bawalah kami juga ke wilayah Laut Timur. Tepat pada saat itu, Su Rou juga berbicara. Terlebih lagi di wajahnya yang cantik, dia bahkan memperlihatkan ekspresi ketegasan yang tegas. Chu Feng, bawa kami ke sana. Pada saat yang sama, Su Mei juga meminta dengan suaranya yang manis. Dan menghadapi dua wanita cantik yang begitu dekat dengannya, Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana cara menunjukkan perasaannya dengan kata-kata. Jadi, dia tidak membuang-buang nafasnya, lalu membuka kedua tangannya, kemudian memeluk kedua gadis itu dengan erat, dan berkata dengan senyum ringan. Tentu saja, balas Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.